Baik, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan fiddin, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah, karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, dan tentunya juga nikmat keimanan, sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana khususnya pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis rutin kita seperti biasanya, dalam rangka untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita secara berjamaah sekaligus melanjutkan kajian rutin kita seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam dari Allah dan para malaikatnya kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabatnya serta kepada seluruh pengikut setianya sampai yaumil akhir kelak. Baik ikhwan fiddin, jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agenda kita pada pertemuan yang lalu, kita melakukan simulasi inzar ya Pak. Untuk materi sampai mana? Bab syukur selesai ya. Oke, baik, untuk malam ini kita akan lanjutkan kembali wawasan kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan salah satu konsep mengenai syukur ya. Dan kita sudah ungkap secara gamblang mulai dari pengertian sampai dengan kesimpulan. Nah, selanjutnya yang berikutnya kita akan sampaikan tema mengenai sabar ya. Karena yang namanya syukur itu ya selalu bergandengan dengan kesabaran ya. Cuma istilah kesabaran itu Pak, dia sudah bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa aslinya tuh as-sabru ya, atau sabar. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih gambarnya begini Pak. Artinya secara umum ya, ketika disebutkan sabar ya, selalu menggambarkan gimana Pak? Ya secara simbolik kita mengelus dada kita ya, memegang dada kita. Kenapa harus dipegang Pak? Gambaran apa rupanya? Udahlah sabar aja lah kan itu. Menahan ya. Jadi secara umumnya sabar itu ya terkesan kita mencoba untuk tetap tenang dan menahan supaya nggak mudah amarah, nggak mudah emosi ya. Makanya kita sentuhlah bagian dada kita ini. Nah, apakah memang sabar seperti itu? Kan ini yang mau kita lihat Pak. Atau seperti apa perspektif sabar selama ini kita pahami? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya mengenai definisi, kita coba sharing dulu. Kalau dari Ferdi lah, ketika disebutkan sabar, apa kira-kira maksudnya kan? Menahan amarah gitu. Menahan amarah. Oke, Pak Eko. Jangan terpancing emosi. Jangan kepancing emosi. Pak Rahmat. Menahan diri, ya. Jadi menahan amarah, nggak mudah terpancing emosi, menahan diri. Kalau dari Pak Yan? Menahan diri ya. Oke, baik ya. Jadi itu gambaran sabar Pak, kalau kita lihat ya dalam perspektif umum selama ini. Oke, baik, kita masuk saja poin yang pertama, ta'rif ya. Definisi atau pengertian dari kata sabar. Jadi kalau kita tinjau secara lughat ya, atau secara etimologi, menurut kaidah bahasanya, yang disebut dengan sabar itu ya, atau sobron, secara bahasa asal katanya sobaro ya. Jadi secara bahasa sabar itu asal katanya sobaro ya. Yang mana salah satu makna sabar itu kalau kita perhatikan nanti dalam salah satu kamus bahasa Arab, yakni amsaka ya, atau imsak, yang artinya bertahan Pak. Nah ini dia. Makanya tadi ada salah satu ungkapan menahan diri. Jadi itu memang salah satu makna sabar. Jadi ketika disebutkan bersabar, artinya memberikan sebuah isyarat bagaimana kita berusaha ya, untuk mampu bertahan dari sesuatu. Nah ini dia. Jadi makna yang pertama itu amsaka, bertahan. Nah kemudian yang kedua, secara bahasa sabar itu juga bermakna
syaju'ah ya, atau syaja'ah yang artinya adalah berani ya. Kebalikan dari kata takut atau pengecut. Jadi di samping kita berusaha untuk menahan diri ya, kemudian ada sebuah keberanian yang muncul untuk menghadapi sesuatu itu. Nah, ini dia. Jadi tidak mudah gentar, nggak mudah takut, Pak. Itu sabar itu. Jadi memberikan isyarat kepada kita menahan diri itu bukan karena nggak berani, bukan karena takut ya. Tapi ada karena sebuah pertimbangan yang jauh lebih baik. Supaya paling tidak jangan sampai kecerobohan itu mencelakakan diri kita dan orang lain. Nah, ini dia. Jadi selain bermakna bertahan ya, dia juga mengandung makna berani ya, menghadapi sesuatu. Tidak mudah gentar. Tidak bermental pengecut. Nah, ini dia. Nggak mudah cengeng. Nah, kemudian yang ketiga, secara bahasa sabar itu juga mengandung makna qawa ya, yang artinya adalah kuat atau tangguh ya, qawiyun ya. Jadi sabar itu juga mengandung sebuah pengertian adanya sebuah kekuatan atau ketangguhan di dalam diri kita. Jadi tidak mudah lemah, Pak. Jadi tangguh dia, kuat. Kalau kita ibaratkan benda, Pak, ya. Ketika dikatakan benda itu kuat, berarti maksudnya apa itu? Ya tahan banting paling tidak, ya kan? Tidak mudah rapuh dia, tidak mudah terombang-ambing, ya kan? Karena dia memiliki kekuatan dan ketangguhan terhadap sesuatu di luar dirinya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, atau yang keempat, secara bahasa sabar itu juga bermakna diddu jazi'ah, ya, atau diddu jazu'ah, yang artinya adalah lawan dari kata mengeluh, ya, atau berputus asa. Nah, ini dia. Jadi selain bertahan, berani serta tangguh ya, sabar itu juga memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa kita tidak mudah berkeluh kesah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Jadi antonim dia, Pak, kebalikan dari kata berputus asa atau menyerah. Nah, baik ya, jadi setidaknya ini beberapa definisi yang bisa kita pahami dari istilah sabar itu kalau kita tinjau secara etimologi ya, atau menurut kaidah bahasa Arab. Jadi paling tidak ada 4 maknanya ya. Kemampuan bertahan, kemudian keberanian, lalu ketangguhan, serta tidak mudah mengeluh dan berputus asa. Jadi ketika manusia mampu ya memunculkan keempat sikap ini di dalam dirinya, berarti secara bahasa dia bersabar, Pak. Namun pertanyaan yang berikutnya, kita mau bertahan dari apa ini? Atau keberanian kita munculkan itu dalam rangka menjalankan apa? Kan itu yang mau kita evaluasi, Pak. Karena yang namanya keberanian ini semua orang pasti punya, Pak. Ya kan? Termasuk kita ambil salah satu contoh, membunuh lah, Pak. Untuk membunuh itu butuh keberanian nggak? Butuh, ya kan? Kalau dia mental pengecut nggak akan mungkin berani tuh terjadi pembunuhan itu. Memegang pisau aja udah gemetar dia, ya kan? Kalau dia nggak punya keberanian. Artinya apa yang namanya keberanian, kekuatan untuk melakukan sesuatu yang negatif ya, atau bahasa kita maksiat, orang pun bisa, Pak. Kan begitu. Nah, apakah itu yang dimaksud sabar oleh Allah? Maka oleh karena itu ya, kita lihat salah satu dalilnya dalam Quran surah Al-Muddathir ya, surah ke-74 ayat ke-7, yang memberikan sebuah penjelasan dan petunjuk kepada kita ya, dalam rangka apa kita bersabar itu, Pak. Jadi kita bertahan, berani ya, kemudian tetap kuat serta tidak mengeluh itu dalam rangka apa? Sehingga itulah yang dikatakan Allah sebagai bentuk kesabaran ya. Ayatnya cukup singkat ini, Pak. Silakan boleh dibacakan. Ya, wali rabbika fasbir. Dan demi Tuhanmu ya, atau untuk Tuhanmu maka bertahanlah, maka beranilah, maka tangguhlah dan jangan mudah mengeluh, apalagi berputus asa. Nah, berarti sederhananya kalau kita merujuk ke dalam ayat ini, sabar itu apa? Sabar itu adalah kemampuan kita bertahan ya, berani ya, serta tangguh dan tidak mudah mengeluh dan berputus asa dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan din Allah, Pak, atau dalam beribadah kepada Allah.
Ya, kita ambil salah satu contoh pertemuan ini, Pak. Ini termasuk perintah Allah nggak? Perintah. Makanya ketika kita mampu bertahan untuk tetap hadir di majelis, ya, walau apapun kondisi yang kita hadapi, tantangan yang kita jalani, ya, hujan kah, rasa malas kah, capek kah, atau mungkin terkendala kendaraan, transportasi, ya, berarti secara sederhana kita telah mampu bersabar, Pak. Ya. Tapi kalau udah nengok cuaca agak mendung dikit, mohon izin nggak ngaji, berarti namanya apa itu? Iya, mental pengecut, lemah, alias nggak sabar, Pak. Makanya wali rabbika fasbir, dalam rangka beribadah kepada Tuhanmu, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka bertahanlah. Artinya apa? Bangun mental yang kuat, Pak. Jangan cengeng. Ini nggak ada kendaraan misalkan, mogok, udah langsung izin. Atau terhalang pesta depan rumah, langsung jadi alasan, nggak ada. Berarti mental lemah, Pak. Dan memang itu kesadaran yang harus kita bangun, Pak, sebagai bukti komitmen kita terhadap Allah dan Rasulnya. Karena kita sudah berjanji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sudah membuat akad perjanjian dengan Allah bahwa kita akan senantiasa berusaha untuk melaksanakan din Allah dalam kehidupan dunia itu. Makanya wali rabbik fasbir, dalam menjalankan sistem Allah itu, ya bertahanlah, beranilah, jangan takut, Pak. Ngaji jangan takut, ya. Menegakkan sholat jangan takut, bersedekah, menunaikan zakat jangan takut miskin, ya kan? Jangan takut rugi. Terus jangan mudah kita berputus asa. Tengok misalkan yang datang cuma 3 orang, udahlah besok nggak ngaji lah, putus asa, Pak. Ya. Ya kalau kayak saya lah secara pribadi, Pak, ya kan? Misalkan yang taklim awalnya 20, tahu-tahu yang serius cuma 3. Kalau diikuti, Pak, kemauan. Iya. Udah lanceng aja lah kita ya. Ada orangnya. Iya, karena kan kita sama, Pak. Basyarum mislukum, kata Allah. Manusiawi. Tapi karena memang kolbu kita sudah diisi dengan ajaran Allah, ya, kesadaran kita sudah ditempa dengan wahyu, akhirnya kesabaran itu tumbuh dia, Pak. Makanya kesabaran itu prosesnya enggak sehari 2 hari. Ya. Jadi dari waktu ke waktu, Pak. Disinilah proses pembelajaran kita itu, dilatih untuk bersabar. Sama seperti iman, Pak. Kan iman itu yazid wa yanqus. Dia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa meningkat, bisa menurun. Nah, kualitas kesabaran manusia pun begitu. Makanya masing-masing orang beda, Pak, daya tahannya. Sabar kan bertahan. Masing-masing kita beda nih daya tahannya. Itu yang kita contohkan tadi. Ada yang mungkin karena mendung aja, udah nggak tahan dia. Ada yang mau hujan deras, ya kan? Mau ombak sekalipun. Ya. Bahkan kita baca sejarah, Pak, Bilal bin Rabah, ya kan? Luar biasa itu tekanan yang dia hadapi. Tapi tidak membuat dia berputus asa dalam menjaga komitmen dia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sering kita ulang-ulang, Pak. Tantangan yang kita hadapi hari ini belum sebanding dengan apa yang dialami oleh para sahabat dulunya, para nabi. Jadi kalau belum sebanding kita langsung putus asa, langsung meninggalkan wahyu ini, nggak peduli lagi dengan jamaah, nggak mau lagi hadir pengajian, perlu dipertanyakan lah, ya, daya tahannya tadi. Jadi ini ayat yang pertama, ya, Pak. Nah, kemudian yang kedua dapat kita hubungkan Quran surah Maryam, surah ke-19 ayat 65, ya, yang menegaskan kepada kita bahwa sikap bertahan dan keberanian serta ketangguhan yang kita bangun di dalam diri kita itu semata-mata dalam rangka li'ibadatihi, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadalah kamu kepadanya, kepada Allah. Atau taatilah Allah itu, sembahlah Allah dan bersabarlah, ya. Di situ diterjemahkan berteguh hatilah dalam mentaatinya. Nah, ini dia. Jadi secara cukup jelas dan gamblang, ya, Allah memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa dalam beribadah itu dibutuhkan kesabaran, Pak. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah itu seumur hidup. Kan? Mulai kita balik, ya, mulai kemampuan akal kita bisa mencerna dengan baik sampai kita meninggal dunia, Pak. Makanya disitulah proses, ya, kita dilatih untuk bersabar kepada Allah. Sehingga Allah katakan wastabir li'ibadatihi. Maka bertahanlah kamu, ya.
tangguhlah kamu dalam beribadah kepada Allah, dalam menjadi hamba Allah, dalam menjadi abdi-abdi Allah. Ini dia. Jadi dari kedua dalil ini ya, kita dapat mengambil sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud dengan sabar itu adalah bertahan, berani, dan tangguh serta pantang menyerah dalam beribadah kepada Allah. Nanti dia, Pak. Jadi ketika sikap ini mampu kita munculkan dalam kehidupan dunia kita, berarti Allah menyebut kita sebagai as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta ya, atau bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Orang yang sabar itu orang yang nggak pernah jauh dari Allah, Pak. Allah tuh selalu bersama dengan dia ya. Jadi yang kita pahami kan Allah di sini bukan fisiknya lagi ya, tapi bagaimana ajaran Allah itu selalu membersamai kita. Jadi mau apapun kondisi yang kita hadapi ya, mau apapun tantangan dan konsekuensi yang kita jalani ya, kita tetap ya teguh, tetap bertahan di dalam berpegang teguh menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti deh, Pak. Kemudian dapat kita ambil catatan tambahan ya, bahwa yang dikatakan sabar itu merupakan sikap konsisten ya, dan kesetiaan kita di dalam menjalankan aturan Allah ini secara berjamaah. Jadi walau apapun konsekuensi serta resiko yang sudah, sedang, bahkan mungkin akan terjadi ke depannya. Nah, ini dia, Pak. Jadi itu yang dimaksud dengan sabar itu. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Jadi secara nggak langsung definisi juga memberikan isyarat kepada kita bahwa dalam beribadah ini kita akan terus diuji, Pak. Ada tantangan, bahkan halangannya bisa jadi. Jadi bukan berarti ketika kita bersyahadat, mengaku beriman, lantas hidup kita anteng saja, Pak. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, berasumsi ya, mereka akan dibiarkan begitu saja dengan lisannya mengatakan beriman, mengklaim sebagai mukmin, sedangkan ya kesabaran mereka tidak diuji. Ya, makanya kita contohkan tadi dalam kehidupan berjamaah ini, Pak. Disinilah sebenarnya ujian kita. Betul nggak kita mampu bertahan dengan segala konsekuensinya, baik konsekuensi harta maupun jiwa, Pak. Dan itu akan selalu kita temukan ke depannya. Makanya sekaligus ya, ini menjadi isyarat bagi kita untuk evaluasi, Pak. Kira-kira apa saja tantangan kita dalam mengaji? Coba kita list sekali-sekali, ya kan? Ini anak, istri, rumah, pekerjaan, apalagi tetangga, undangan. Nah, kita evaluasi dari sekian banyak list yang kita buat, yang mana mampu kita lewati, yang mana yang belum. Kan itu sebagai refleksi, Pak. Ya, untuk muhasabah. Sejauh mana daya tahan kita di dalam menjalankan aturan Allah ini. Makanya Umar bin Khattab pun ya memberikan nasihat, hasibu qoblaan wahasabu. Hisablah dirimu, evaluasi dirilah sebelum Tuhan mengevaluasi. Jadi kita nilailah daya tahan kita. Ya ibarat handphone saja, Pak. Kalau kita tengok udah lemah, kira-kira gimana? Ini baterainya ini udah 20% ini. Udah merah biasanya kan? Biasanya apa yang kita lakukan? Iya, kita akan cari alternatif untuk mengecas kembali, Pak. Supaya handphone tadi bisa tetap bertahan digunakan. Nah, begitu juga pada dalam beribadah ini, kita juga harus estimasi sejauh mana grafik ya, daya tahan kita di dalam menjalankan perintah Allah ini. Nah, ini kayaknya udah mulai futur nih. Udah mulai malas ngaji. Udah mulai malas ngulang-ngulang materi. Catatan nggak pernah dibuka lagi misalkan. Nah, evaluasi. Siapa yang bisa menilai itu? Ya kita sendiri, Pak. Karena kita yang tahu kualitas daya tahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya? Jadi sabar itu bukan sekedar mengelus dada ya, Pak. Ya, tapi di dalam hati dongkol gitu. Itu nggak sabar namanya. Makanya kan unik juga ada sebuah ungkapan di masyarakat, aku nggak dendam, cuma ingat aja. Ya, nggak dendam. Berarti itu belum sabar namanya. Karena prinsip dari kesabaran itu bagaimana kita mampu bertahan dalam ikatan aturan Allah itu. Jadi walaupun mungkin kita dicela, dihujat, diejek, direndahkan ya,
itu tidak akan mengurangi martabat kita di sisi Allah. Iya. Sehingga apa ya, kita harus bersabar. Karena kan bukan omongan orang yang menjadi penilaian, Pak. Anggaplah misalkan kita dipuji orang, apa jadi mulia kita? Kan enggak. Atau sebaliknya dihina sama orang, maaf katanya dibilang monyet lah, kira-kira jadi monyet kita, Pak? Kan enggak. Yang buat kita begaduh kan ketika kita tidak mampu menyikapi tadi, Pak. Kita dibilang monyet, kemudian kita merasa monyet. Akhirnya naik emosi itu kan. Malah bahkan maaf katanya yang kita balas itu bukan si pelakunya, orang tuanya pula yang kita libatkan. Kan begitu, Pak? Awak dibilang monyet misalnya, awak balas, orang tua mulai monyet. Karena mungkin emosi tadi. Artinya daya tahan kolbu tadi, Pak. Kesadaran manusia itu dalam menjaga kehidupannya untuk tetap berdasarkan aturan Allah itu. Dan memang ini realita yang akan terus kita hadapi, Pak. Makanya kenapa banyak kasus pertengkaran, ya kan? Bahkan pembunuhan, karena nggak sabar. Ya kita ambil salah satu contoh kecilnya dalam kehidupan rumah tangga, Pak, ya kan? Kalau suami atau istri nggak sabar, ya, dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dengan berbagai macam persoalannya, ya, persoalan uang belanja, pendidikan anak, uang listrik, cicilan motor, kira-kira gimana rumah tangga itu, Pak? Kalau nggak sabar, habis, Pak, ya kan? Kemarin baru viral, Pak, suami memutilasi istrinya, ya kan? Dijualnya daging istrinya, kan? Gimana gitu cara berpikir itu, Pak? Itulah mungkin saking kalapnya manusia itu ketika pikiran atau kesadarannya tidak diisi atau dibimbing dengan ajaran Allah, Pak. Dan memang begitu kata Allah. Kalau manusia ini sudah la ya'lamunal kitab atau la yafqahuna biha, sudah nggak ngerti lagi dengan yang namanya ajaran Allah, dia akan berubah jadi liar, Pak, jadi binatang. Bahkan bisa lebih parah daripada binatang, Pak. Binatang aja nggak mau dia nyincang anaknya, Pak. Iya kan? Tapi manusia, ya, kalau dulu yang cukup viral itu Dukun AS, ya kan? Kemudian Sumanto. Bayangin coba, dari sekian banyak makanan ada ayam goreng, ya, ayam penyet, manusia dimakannya, Pak. Kan unik ini manusia ini. Itu yang Allah katakan ulaika kal an'am. Ketika kesabaran di dalam diri manusia itu hilang, dia akan berubah jadi binatang, Pak. Yang namanya binatang kan nggak ada batasan lagi, Pak. Ya udah lepas aja tuh. Kalau sabar itu kan ada batasan dia. Ya. Dia tidak bersikap gegabah atau ceroboh dalam menghadapi dinamika kehidupan dunia tadi. Apapun dia. Masalah ekonomi, pendidikan dan sebagainya macamnya. Baik, kita lanjut poin yang berikutnya, kaidah, ya. Landasan atau dasar di dalam kita melakukan yang namanya sabar itu, Pak. Jadi bisa kita katakan sabar itu hukumnya wajib, Pak. Sama seperti perintah sholat. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk bersabar. Salah satu dalilnya Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 200, ya. Secara cukup tegas Allah memberikan instruksi, ya, atau menyuruh kita untuk menjalankan salah satu syariatnya, yakni sabar. Bahkan terkadang, ya, kita temukan juga Allah menggandengkan sabar itu dengan sholat, Pak. Wasta'inu bis sabri was sholat. Sholat itu wajib, sabar pun wajib. Nah, ini dia. Cuma sabar ini nggak terikat oleh waktu dia. Kalau sholat kan ada sholat zuhur, sholat asar. Kalau sabar, kapan, Pak, waktunya? Iya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Disitulah waktu kita untuk melaksanakan kesabaran itu. Makanya apa kata Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah diberikan amanah, orang-orang yang sudah dipahamkan ajaran, isbiru, kata Allah. Bersabarlah kalian. Artinya apa? Bertahanlah kamu. Beranilah menghadapi kehidupan itu sesuai dengan aturan Allah tadi. Jangan mudah menyerah. Nah, gitu ya. Jangan mental pengecut. Tangguhlah, ya. Kuatlah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu. Jangan gentar, kata Allah. Kemudian apa? Wasabiru, Allah ulangi lagi. Bersabarlah. Kalau di situ diterjemahkan dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi dia bentuk kata kerja aktif, Pak, ya. Kalau tadi yang pertama isbiru itu fil amar. Kalau yang kedua ini dia timbangannya fa'ala, ya.
Jadi kalau kita ambil salah satu contoh antara menjahit dengan penjahit, Pak, kira-kira bedanya apa? Ya kalau menjahit itu kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, ya kan? Tapi kalau penjahit dia sudah, ya bentuknya profesi, artinya sudah terbiasa, sudah terlatih. Makanya beda kualitas ya orang yang nggak biasa menjahit dengan penjahit, Pak, ya kan? Paling nggak dia tahu celahnya, nah, dia tahu gambarannya plus minusnya. Jadi Allah katakan bersabarlah dan jadilah orang yang sabar. Atau kalau kita ibaratkan profesi tadi, nah, jadilah kita penyabar, Pak. Artinya memang orang yang sudah terlatih dan terbiasa menjalankan kesabaran itu. Sehingga apapun konsekuensi, risiko, serta tantangan yang dia hadapi, dia udah bisa memanagenya dengan baik. Oh, ini kesini nih. Nah, dia. Kalau ibaratkan tukang jahit lah tadi, misalnya nggak cukup kainnya nih, ya kan? Dia bisa disiasati, Pak. Oh, ini tempel kemari, ini potong ke sini. Kenapa? Karena udah profesinya. Nah, dalam bersabar pun begitu, Pak. Jadi ada sebuah kecerdasan yang kita bangun untuk bisa tetap bertahan itu, Pak. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, ya, kurang apa tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan dalam salah satu riwayat digambarkan, Rasulullah itu mau ditangkap, Pak, ya kan? Oleh tentara-tentara Quraisy, ya. Utusan Abu Jahal dan Abu Lahab. Untuk apa? Untuk menangkap Nabi agar dia berhenti mendakwakan Islam itu di Mekah. Tapi karena Rasulullah dan para sahabat itu bersabar, ya, kemudian mereka itu betul-betul sebagai penyabar, kata Allah, dia bisa mensiasati hal itu dengan indah, Pak. Ya, diutusnya Ali bin Abi Thalib yang tidur di rumah Nabi, ya. Mereka diam-diam, ya, keluar untuk hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Tadi, Pak. Jadi dalam menghadapi tantangan dan resiko tadi tidak membuat mereka gegabah, Pak. Mereka tetap mampu berpikir secara jernih, secara cerdas. Makanya terkadang dalam ungkapan di masyarakat kita ada kerja keras, ada kerja cerdas, ya kan? Ada juga kerja ikhlas. Nah, jadi memang kesabaran itu memang butuh kecerdasan juga, Pak, ya kan? Karena biasanya orang kalau udah emosi, Pak, hilang kecerdasannya, Pak, ya kan? Iya, dia akan bersikap gegabah, ceroboh. Makanya nggak ada orang emosi itu raut wajahnya itu bagus, Pak, jarang, ya kan? Apalagi kalau udah mengucap, wah, macam-macam tuh, Pak, ya kan? Orang kalau udah emosi, naik tensinya, marah, Pak, spontan apa yang keluar dari mulutnya, Pak? Memang anak malaikat lah kau, ya. Ada gitu. Biasanya apa yang keluar, Pak? Anak setan, ya kan? Artinya kalimat-kalimat yang buruk. Bahkan kebun binatang keluar semua. Ya kita tengoklah. Walaupun mungkin tulisan itu sebenarnya simbol amarah juga, Pak. Jangan buang sampah di sini. Siapa yang buang sampah adalah anjing, babi, katanya, binatang. Paling yang pelakunya manusia. Apa salah binatang itu? Tapi itulah sebagai kiasan, Pak. Menunjukkan kalau manusia sudah nggak pakai aturan lagi, ya sama kayak binatang. Warabitu, kata Allah, dan tetaplah bersiap siaga. Jadi kalimat yang ketiga ini memberikan isyarat bahwa siap siaga itu kan berarti ada musuh, Pak. Jadi kita melihatnya bukan sekedar konteks musuh dalam medan perang, tidak, tapi juga dalam bagaimana kita menghadapi kehidupan kita ini. Karena musuh sejati kita siapa, Pak? Ya, setan dan hawa nafsu. Kalau setan kan dari luar, hawa nafsu dari dalam. Nah, bersiap siagalah kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu dan setan tadi, sehingga kita nggak mampu bertahan. Ditekan dengan ekonomi misalnya, kan diuji tuh, Pak. Mana yang lebih dominan, hawa nafsu atau sabar? Kalau yang lebih dominan hawa nafsunya, nggak bisa gini terus nih, ya kan? Uang masuk nggak ada, ya. Dapur butuh berasap terus, hilang, Pak, akal sehat itu. Makanya berulang-ulang di dalam Al-Quran itu Allah katakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun, ya kan? Artinya jangan sampai, ya, tantangan dari kehidupan dunia ini membutakan kolbu kita sehingga kesabaran kita menjadi hilang, Pak. Jadi ini salah satu dalil, ya, Pak, sebenarnya banyak, ya, ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bersabar.
Tapi ayat ini yang cukup gamblang. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran itu. Atau jadilah kalian orang-orang yang penyabar. Jadikanlah kesabaran itu sebagai syakilah kalian. Ya. Kemudian bersiap siagalah. Jangan lengah. Ya. Karena akan banyak hal-hal di luar diri kita yang bisa menumbangkan kesabaran itu, Pak. Makanya kesabaran itu harus terus dilatih dia. Supaya tetap stabil. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh penjelasan Rasulullah SAW ya, bahwa setidaknya yang namanya kesabaran itu dalam 3 hal, Pak. As-sabru salatun, kata Nabi. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama, fasabrun alal musibah. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Nah, kemarin kita sudah ungkap ya, Pak, bab tentang musibah ya. Materi tentang musibah udah kita singgung. Jadi sederhana, musibah itu segala bentuk kejadian yang kita alami. Ya, kalau bahasa umumnya cobaan. Baik itu berupa kesenangan ataupun kesedihan atau kesusahan. Nah, kata Nabi, fasabrun alal musibah. Apapun yang kamu alami dalam kehidupan dunia ini, baik senang ataupun susah, maka bersabarlah. Nanti dia. Artinya bisa jadi kita dikasih kekayaan, bisa jadi kita hidup dalam kekurangan, tapi apapun kondisinya kita tetap harus bertahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Karena fenomenanya di masyarakat kita kan begitu, Pak. Kadang ada orang yang bisa bersabar, Pak, saat susah ya kan, saat miskin, susah, rajin ke masjid, ya kan, ngaji nggak tinggal, baca Quran, bantu orang. Tapi pas kaya, hilang kesabaran, Pak. Sendalnya nggak pernah nampak lagi ke masjid. Atau sebaliknya, pas kaya, rajin ke masjid, Pak. Tapi pas susah, aduh, percuma juga ke masjid. Itulah manusia itu, Pak. Mudah berputus asa. Makanya terkadang dalam ayat yang lain Allah katakan, ketika mereka mendapat kekayaan, mereka lupa kepadaku. Tetapi ketika mereka ditimpa kesusahan, mereka dekat. Mereka ingat kepadaku. Dan memang itu watak manusia, Pak. Secara umum Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian apa? Wasabrun ala ta'ah. Kesabaran dalam menjalankan perintah, mentaati Allah. Jadi sabar dalam menegakkan sholat, sabar dalam menunaikan zakat atau sedekah, ya kan? Sabar dalam ta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sabar dalam nasihat, menasihati. Jadi dalam ketaatan. Nah, kemudian yang terakhir kata Nabi, wasabrun anil maksiat. Dan bersabar dari segala kemaksiatan, kedurhakaan. Karena memang terkadang ada juga, Pak, orang mampu dia jaga sholatnya, tapi nggak mampu dia meninggalkan maksiatnya. Makanya ada istilah sholat terus maksiat jalan ini. Artinya belum sabar dia untuk meninggalkan kedurhakaan itu, Pak. Kalau sholat juga, tapi maksiat nanti lah. Iya. Korupsi bolehlah dikit-dikit. Haji juga. Tapi ngolah orang tetap jalan. Jadi kesabaran itu 3. Sabar dalam menghadapi ya, musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau bisa kita analogikan, sabar itu seperti ini, Pak. Gambar apa nih, Pak? Ya, gambar batu karang di tengah lautan yang luas yang diterpa oleh ombak. Dan itu tiap hari, Pak, ya kan? Tapi gimana gambaran batu karang itu? Ya tetap dia, Pak. Nah, itulah sabar itu. Jadi mau angin sepoi-sepoi, mau angin kencang, ya kan? Mau ombak, badai, bahkan kapal sekalipun. Tengoklah kapal Titanic, Pak. Apa yang ditabrak? Ya batu, ya kan? Apakah batunya yang hancur? Enggak. Itu saking kuatnya tuh, Pak. Nah, jadi keimanan kita harus seperti itu, Pak. Mental baja dia istilahnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana mental mereka betul-betul diuji dengan berbagai macam tantangan jahiliyah itu, Pak. Situ Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan? Belum lagi pembesar Romawi, Persia, ya, belum lagi orang-orang munafik. Tapi tidak mudah ya, untuk menghancurkan keimanan mereka. Makanya dapat kita ambil catatan tambahan, sabar itu bisa kita ibaratkan seperti batu karang di tengah lautan yang luas. Jadi walaupun diterpa oleh ombak dan badai yang keras, namun tetap mampu berdiri tegar dan kokoh, Pak. Nah, ini dia.
Makanya kan ini jadi bahan evaluasi bagi kita bersama, Pak. Sejauh mana kita menjalankan kehidupan berjamaah kita selama ini. Sejauh mana komitmen kita dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Harus kita pertimbangkan itu, Pak. Apakah sudah memang kita amalkan ini, nilai-nilai kesabaran ini. Jadi walaupun kita diuji ya dengan berbagai macam hal di dalam ataupun di luar diri kita, kita tetap tegar, Pak, tetap kokoh. Yang kita katakan tadi seperti mental baja, Pak. Walaupun mungkin badan agak meriang, ya kan, jalan agak susah, belum lagi ditambah asam urat, ya kan, tapi tetap ngaji, Pak. Nah, itu luar biasa tuh. Dan banyak warga jamaah kita yang seperti itu, Pak. Malah yang muda-muda kalah, ya kan? Ustaz, permisi, nggak ada. Kenapa nggak enak badan, Ustaz? Bukan berarti kita melarang sakit, Pak, enggak. Artinya ini sampel sebenarnya, ya kan? Bagaimana kita menghadapi ujian dan tantangan dalam membuktikan ketaatan kita kepada Allah itu. Karena nggak mudah, Pak, masuk surga itu nggak mudah, ya kan? Untuk bisa berada dalam kehidupan jannah itu kata Allah nggak mudah. Ahasiban nas, kata Allah, apakah manusia itu menyangka antadkhul jannah, bahwa mereka akan masuk ke dalam surga, ya kan? Sebelum jelas di antara mereka orang-orang yang betul berjuang di jalan Allah. Kalau selama ini kan seolah-olah kesannya gampang aja, Pak, masuk surga itu. Yang penting sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau berjuang, mau bersabar, nah itu urusan belakangan. Nggak begitu, Pak, konsep Islam itu. Bukan sholat yang dibilang begitu saja. Iya. Baik, cukup jelas sampai di sini. Ini landasannya, Pak. Jadi 2 dalil ini setidaknya menjadi sebuah pedoman lah bagi kita, bahwa yang namanya sabar itu fardu ain, Pak. Jadi bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan cukup diwakilkan. Kalau fardu ain ini ya setiap orang, masing-masing kita harus bersabar. Makanya kita contohkan tadi, maaf katanya, kalau misalkan pertemuan kita ini, Pak, kan kita sudah tetapkan ini ya, kita akan laksanakan secara rutin setiap malam Rabu. Nah, sekalipun penyampai nggak hadir, kita tetap hidupkan pertemuan itu. Nah, tinggal kita musyawarahkan apa kegiatannya. Jangan gara-gara misalkan nggak ada ustadz, nggak ngaji kita, Pak. Ya bayangin kalau perspektif kita seperti itu, mindset kita begitu, Nabi meninggal, cemana nasib Islam, Pak? Ya bubar lah, udahlah, Nabi nggak ada lagi, ceng lah kita ya. Nggak begitu. Karena ketaatan yang kita bangun adalah kepada Allah, Pak, bukan kepada makhluk. Makanya sampai Abu Bakar ya pernah mengingatkan Umar itu, karena Umar merasa tertekan ya, kalau bahasa kita sekarang depresi, Pak, nggak terima dia Rasulullah itu meninggal. Nah, apa kata Abu Bakar? Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, artinya siapa yang taat dalam menjalankan perintah Rasul, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu sudah mati. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, siapa yang taat kepada perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Kekal. Artinya ketaatan yang kita bangun itu bukan karena karena terpengaruh oleh orang lain, enggak. Tergambar ya, Pak? Jadi jangan misalkan karena si fulan nggak ngaji lah, ya kan? Karena nggak ada ustadz, udahlah di rumah aja lah, absen lah kita hari ini, libur. Nggak begitu, Pak. Bahkan bagaimana kita membangun sebuah kesadaran, kalau bisa kita jangan sampai absen, Pak, dalam menjalankan perintah Allah. Sholat misalkan, jangan sampai absen, kecuali memang ada uzur. Ngerti nggak? Sodako, jangan sampai absen. Lewat aja kota impak itu, Pak. Karena itulah satu-satunya bekal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, Pak. Ya kan? Kan itu mindset yang harus kita bangun. Terkadang untuk bersedekah, berinfak ini memang berat, Pak. Ya kan? Nampaknya aja sepele. Di situ diuji, Pak, kesabaran kita. Buka dompet, agak lumayan nih duit. Lewat kota impak, jalan nggak ini? Kadang mikir-mikir juga gitu, Pak. Ya kan? Aduh, ada keperluan pula. Nah, jadi begitu, Pak. Dan ketentuan ini ya dijalankan oleh para nabi sejak dulu. Kesabaran ini. Makanya luar biasa tantangan mereka, Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sunnatullah sejak dulu, tidak akan pernah berubah. Wala tajidu li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan temukan perubahan terhadap
sunnah kami, kata Allah. Artinya apa? Kalau semua para rasul dan pengikutnya sejak dulu diuji kesabarannya dalam menjalankan perintah Allah, tentu kita hari ini juga akan mengalami hal yang sama. Makanya kita sendiri sebenarnya bisa mengevaluasi, Pak. Kita ini termasuk orang yang sabar nggak? Betul nggak antara ucapan dengan perbuatan, ya kan? Kita kan udah mengucap, Pak, saya berjanji setia, ya kan, untuk betul-betul menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul secara berjamaah, dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Siapa yang ngomong tuh, Pak? Iya, masing-masing kita. Nah, pertanggungjawabkanlah itu. Terbukti nggak? Nah, itu dia. Baik, cukup jelas ya, Pak. Kita lanjut poin yang berikutnya, tujuan. Atau apa finish yang mau kita capai dengan bersabar itu. Kenapa sih kita harus bersabar? Kenapa kita harus membangun daya tahan di dalam diri kita? Kenapa kita harus betul-betul memiliki mental yang kuat dalam beribadah kepada Allah? Karena memang ada goal yang mau kita capai, Pak. Ada tujuan yang mau kita dapatkan dengan bersabar itu. Nah, apa tujuannya? Yang pertama Allah ungkap dalam Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 65. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya, ya. Jadi secara spesifik ayat ini bercerita tentang perang, Pak. Boleh, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qadidhu aridil mu'minina 'alal qital in yakun minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakun minkum atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ya. Dapat ya, Pak, semua? Jadi kita ambil slashing pointnya. Iyyakum minkum isyruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang bersabar di antara kamu, ya, kamu dimaksud di sini adalah para pengikut-pengikut Rasul yang beriman itu. Apa kata Allah? Tentulah atau niscaya mereka akan mampu mengalahkan 200 orang musuh. Baik, Pak. Jadi kalau ada 20 orang yang bersabar, maka mereka bisa mengalahkan 200. Berarti kelipatan berapa itu, Pak? 10 paling tidak, ya kan? Nah, berarti ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa ketika kita mampu bersabar, apa yang kita dapatkan, Pak? Ya, kemenangan. Artinya kita bisa mendominasi kehidupan itu, Pak. Kalau bahasa lainnya. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Terbalik. Umat Islam yang terzolimi, yang kalah dalam aspek ekonomi, kalah dalam politik, ya, kalah dalam budaya. Karena hampir rata-rata, ya, kehidupan sosial masyarakat kita dipengaruhi oleh, iya, gaya hidup orang-orang luar, liberal, barat. Secara ekonomi saja kita bilang, Pak, ya kan? Yang dominan hari ini apa? Ya, ekonomi riba kita katakan, sekuler. Nah, kalau ayat ini bercerita tentang perang, ketika kita mampu bertahan tadi, Pak, punya keberanian, ya, kemudian tangguh, tidak bermental pengecut, nggak mudah mengeluh dan putus asa, kita akan bisa memenangkan peperangan itu, Pak. Karena kan pada hakikatnya hidup ini kan peperangan, Pak. Itu yang kita katakan tadi. Siapa musuh kita? 2. Hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu di dalam diri kita internal, syaitan di luar diri kita eksternal. Nah, peperangan itu akan terus berlanjut, Pak. Sampai kapan? Ya, sampai mati. Tapi kalau kita nggak bersabar, kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, Pak. Ini kita contohkan tadi, kena tekanan ekonomi, ya, kena omelan istri, ya kan? Dapat anak yang nggak berbakti, nggak sabar, udah, Pak. Awak yang dikalahkan oleh hawa nafsu tadi. Atau sebaliknya, si kawan udah mau tobat, ya kan? Dipengaruhi lagi oleh setan, kawannya dulu yang buruk. Akhirnya balik lagi. Karena nggak sabar itu. Jadi sederhananya ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita, ketika manusia itu mau bersabar, ya, maka mereka akan berhasil, Pak. Akan mendapatkan yang namanya kemenangan itu, ya. Kuncinya di sabar itu tadi. Iya, kuncinya di sabar, Pak. Makanya dalam ayat yang lain, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan
kesabaran. Karena memang dakwah ini Pak butuh proses, ya kan? Terkadang orang nggak sabar, ya kan? Payah kali diingatkan, udahlah bom bunuh diri aja, ya kan? Udah diingatkan sekali nggak mau berubah juga, ya kan? Makin parah. Akhirnya apa? Depresi, ambil jalan pintas. Kan nggak begitu. Makanya kalau kita bersabar, ya, cerdas dalam melihat dan menyikapi kehidupan itu, kita akan menang Pak. Artinya kita akan menjadi juara lah, kalau bahasa lainnya. Kita akan mampu mendominasi kehidupan itu. Jadi bukan jahiliyah lagi yang mendominasi kita, ya, tapi kita yang mendominasi dengan aturan Allah itu. Kalau sekarang kan enggak, jahiliyah yang mendominasi Pak. Mau parkir kereta nggak aman, ya kan? Mau ngurus apa-apa banyak pungli, ya kan? Banyak suapnya. Berarti siapa yang mendominasi Pak? Iya, hukum jahiliyah. Kenapa? Indikatornya cuma satu. Banyak manusia yang nggak sabar. Kan? Udahlah payah kali pun. Ambil jalan pintas. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita hubungkan Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ya. Bahwa ketika kita betul-betul mampu bersabar, itulah yang menjadi kunci untuk bisa masuk ke dalam jannah ya. Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surah kedua ayat 214 Pak. Silakan boleh dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaqu min qablikum masathumul ba'sa wal dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang padamu cobaan sebagaimana hanya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bila akan datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, jadi cukup jelas ya Pak. Apakah kamu mengira akan masuk ke dalam surga sebelum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu mengalami cobaan, sampai mereka mengadu mata nasrullah, kapannya datang pertolongan Allah? Inna nasrullahi qarib. Sadarlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat kalau kita mampu bersabar. Jadi sederhananya ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa tujuan kita bersabar itu Pak menjadi salah satu tiket bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi itu yang bisa mengantarkan kita untuk terciptanya kehidupan jannah itu Pak. Kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah gunakan istilah jannah. Jadi kalau kita nggak mampu bertahan, mudah putus asa, mudah galau, gampang mengeluh, ya kan, mental pengecut, mustahil kita akan masuk ke dalam surga kata Allah. Kalimatnya kan jelas nih Pak. Bahkan kalau kita hayati seolah-olah ini sindiran Pak, ya kan, am hasibatum, apakah kamu menyangka kata Allah. Artinya surga itu bukan menurut perkiraanmu. Surga itu bukan menurut asumsimu semata kata Allah. Karena untuk masuk ke dalam surga itu kamu akan menghadapi berbagai macam cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Bahkan kalau kita evaluasi dan sadari dalam konteks kehidupan kita hari ini Pak, ya kan, dibanding dengan saudara-saudara kita di Palestina, ya kan, cuman Pak? Jauh lah Pak cobaannya, ya kan. Awak masih bisa makan risol, martabak, ya kan. Sholat masih aman, nyaman, AC. Di sana Pak, luar biasa kalau kita perhatikan. Walau kondisi begitu kacaunya, mereka masih bertahan untuk bisa menegakkan ibadahnya kepada Allah. Bayangin Pak, ya kan? Puing-puing hancur Pak, masih duduk mereka halakoh, ngaji, baca Quran. Udah kamar ber-AC pun agak payah terbuka Quran itu, ya kan? Nah harusnya kan ini menjadi renungan bagi kita Pak. Jadi mental kita akan terus diuji oleh Allah. Betul nggak kita, ya, cita-cita kita itu masuk surga? Karena kalau ditanya Pak, semua orang pasti pengen masuk surga. Bahkan maaf katanya mafia bandit sekalipun, kalau ditanya pengen surga atau neraka, pasti jawabnya surga. Nah persoalannya, walamma ya'tikum mathal, ketika datang cobaan kepada manusia dalam kehidupannya, bersabar nggak dia? Diuji dengan kekuasaan, ya kan? Diuji dengan kekayaan, diuji dengan popularitas, ketenaran, diuji dengan wanita, diuji dengan anak-anak dan sebagainya macamnya. Nah, tetap nggak dia konsisten dalam menjalankan aturan Allah itu? Nah, terkadang kan ini yang sering meleset, Pak, ya kan?
Sebelum dikasih jabatan, rajin Pak ke masjid. Santun sama masyarakat, peduli. Udah jadi, lupa. Makanya kan sampai ada istilah tuh Pak, antara pilkada dengan pilkab. Beda-beda tipis itu. Ya kan? Kalau pilkab lupa jadi, ya kan? Kalau pilkada Jadi lupa. udah jadi lupa. Kebalikannya. Dan banyak begitu. Nah, jadi kedua ayat ini ya memberikan sebuah ya, gambaran kepada kita bahwa memang untuk masuk surga itu ya kita harus bersabar, Pak. Nggak ada yang lain. Jadi surga itu bukan menurut angan-angan kita. Pokoknya udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah aman lah itu. Udah bisa masuk surga lah itu. Tapi dengan catatan singgah dulu ke neraka, kan begitu selama ini. Allah bantah, Pak. Surga itu bukan menurut prasangkamu, bukan menurut perkiraanmu. Atau bahasa kasarnya, asumsimu salah, kata Allah. Nggak begitu cara masuk surga itu. Karena cara untuk bisa masuk ke dalam surga itu sebagaimana sunnah orang-orang terdahulu. Bagaimana sunnahnya? Mereka ditimpa dengan berbagai macam kesulitan, ya kan? Diuji dengan berbagai macam cobaan, namun tidak membuat mereka putus asa. Bahkan mereka tetap punya sebuah harapan di dalam dirinya di tengah kesulitan tadi. Apa harapannya? Mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah itu? Kapan kita bisa berhasil ini? Inna nasrullahi qarib, kata Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Artinya Pak, antara harapan dengan kenyataan itu sebenarnya nggak jauh Pak. Dengan catatan manusia itu betul-betul mampu bersabar itu. Karena terkadang yang buat kita sulit bahkan nggak jadi Pak mendapatkan kenyataan sesuai harapan kan karena putus asa. Karena naluri manusia ini 2 dia Pak terkadang menghadapi kehidupan. Khauf wa tahzan kalau dalam ayat yang lain. Rasa sedih dan rasa takut, ya kan? Sedih menghadapi dilema yang telah dijalaninya selama ini, kemudian takut menghadapi masa depan. Sehingga dia nggak punya orientasi hidup yang jelas lagi. Pokoknya udah memperturutkan apa saja yang menjadi syahwatnya, hawa nafsunya. Sehingga lupa dia dengan tujuan hidupnya. Bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Yang mana dengan ibadah itu mengantarkan dia ke dalam jannah. Nah baik, yang berikutnya ya kita hubungkan salah satu penjelasan Rasulullah SAW di mana kata Nabi, wa'lam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya pertolongan atau kemenangan itu bersama kesabaran, Pak. Jadi kalau kita mau berhasil ya masuk ke dalam surga, kita bisa betul-betul mendapatkan ya apa yang kita harapkan itu ya, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ma'as sabr. Kuncinya kita tetap harus bersabar. Nggak ada yang lain. Makanya kata Nabi itu kan, wa'lam, camkanlah oleh kalian, sadarilah bahwa yang namanya kemenangan itu atau pertolongan Allah itu nggak jauh dari yang namanya kesabaran. Selama kalian mampu bersabar dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka pertolongan Allah akan senantiasa ya kalian dapatkan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa tujuan kita bersabar itu agar kita menang dan berhasil untuk meraih kehidupan jannah atau bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul ya menginginkan kehidupan jannah itu tercapai, terwujud, kita bisa menjadi penghuni surga kata Allah. Kita bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan sesuai yang kita idam-idamkan, maka syaratnya kita harus mampu bersabar. Sehingga dapat kita ambil catatan ya, sebagaimana kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya itu, Pak? Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan pepatah ini bukan kalimat sembarangan, Pak. Iya kan? Ini kan isyarat ini, Pak, dalam menghadapi realita kehidupan ini. Bahwa untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Gampang saja, enggak. Ya gak usah jauh-jauh kita cerita surga, Pak, ya kan? Cerita aturan Allah, cerita kesuksesan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dalam perkara dunia sajalah, Pak. Untuk meraih kesuksesan, kira-kira harus gimana, Pak? Buang. Iya. Betul-betul keluar dari payah itu, Pak. Perjuangan, pengorbanan, ditantang, diuji, ya kan?
Makanya sampai ada istilah di masyarakat itu nggak ada yang namanya pebisnis sukses itu bisa ya meraih kesuksesan itu dengan begitu saja secara spontanitas. Merintisnya tuh luar biasa Pak, ya kan? Yang rugi sekian juta lah, ratusan juta lah, yang dibohongi orang lah, yang ditipu pegawai sendiri lah, ya kan Pak? Kalau kita dengar ceritanya. Itu perkara dunia, bisnis, usaha. Konon lagi dalam beribadah kepada Allah kita mau masuk surga begitu saja, mustahil. Kalau tidak diuji dengan berbagai macam tantangan dan cobaan tadi. Nah makanya pepatah ini setidaknya jadi salah satu mindset bagi kita Pak. Jadi kalau mungkin kita merasa seolah-olah kesannya kok berat kali nih ya beribadah, kok sulit kali, berarti di situ salah satu indikator kita sedang diuji Pak, ya kan? Betul nggak keimanan kita kepada Allah? Makanya yang namanya ujian ini kan duanya Pak, ya kan? Harapannya kita bisa menghadapinya, kemudian kita bisa lulus melewatinya Pak, kan itu. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas. Jadi sederhananya tujuan kita bersabar itu supaya kita berhasil mencapai jannah. Supaya surga itu nggak jadi angan-angan dia Pak, ya kan? Nggak jadi hayalan. Bukan sekedar isapan jempol semata. Tapi surga itu bisa jadi kenyataan. Di mana? Ya mulai dari kehidupan dunia ini Pak. Makanya kata Nabi baiti jannati. Jadi kalau mau dapat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya bersabar kata Allah. Minimal bersabar dalam menghadapi perilaku pasangan kita Pak, anak kita. Kalau nggak sabar Pak, nggak akan jadi jannah itu, ya kan? Nengok istri langsung emosi, nengok anak langsung naik tensinya, ya kan? Habislah KDRT, ya kan? Mutilasi, suami membakar istri, kan tanda-tanda itu Pak. Tanda-tanda kehidupan rumah tangga yang tidak dibangun di atas kesabaran Pak, rusak, hancur. Ya kalau sudah dunia hancur, cuman lagi mau berharap dengan akhirat, ya kan? Baik, kita lanjut yang berikutnya, teknis. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa tujuan bersabar itu adalah untuk mencapai jannah, lalu bagaimana cara kita dalam bersabar? Teknisnya seperti apa? Nanti dia. Nah, Allah ungkap dalam Quran surah Al-Ma'arij, ya. Surah ke-70 ayat ke-5. Jadi dalam bersabar itu kata Allah, fasbir sabron jamil. Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah. Bayangin. Jadi Allah menggunakan istilah jamilah, ya. Jamil secara bahasa artinya indah atau cantik. Jadi bersabar itu memang harus begitu Pak. Jadi nggak bisa kita bersabar itu sembarangan, amburadul kesabaran itu. Kadang sabar, kadang nggak. Makanya dalam pertandingan sepak bola kan sering orang ungkap tuh, nggak cantik mainnya. Artinya apa itu Pak? Gerasa gerusu, ya kan, gegabah, nggak teratur, nggak pakai strategi, kan begitu Pak paling tidak. Nah dalam bersabar pun begitu Pak. Paling nggak harus teratur lah, ya kan? Ada strateginya, ada manajemennya, supaya nggak stagnan, dia nggak mandek. Ya. Ini nggak dakwah, ya. Langsung nggak mau berubah sesuai dengan yang diharapkan. Ambil jalan pintas. Ngajak orang ngaji misalnya nggak mau, langsung nggak cakapan. Berjamaah misalkan, ada bisnis kerjasama, ya kan? Ada Slack, langsung nggak ngaji lagi. Fasbir sabron jamil. Bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah. Artinya jangan jelek dia kesabaran itu Pak. Nggak enak ditengok, kan gitu Pak. Kalau namanya jelek kan nggak enak dipandang. Tapi kalau dia cantik, indah. Dan ini yang dipraktikkan serta dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Pak. Walaupun mereka dimusuhi, diperangi, ya kan? Tapi ketika Futuh Mekah, ya, penaklukan kota Mekah, bahkan sampai tidak ada pertumpahan darah. Akhirnya sebagian besar masyarakat Quraisy itu atau masyarakat Mekah itu ikut tunduk patuh dan beriman kepada Rasulullah Pak. Bayangin coba. Yang awalnya Muhammad dianggap sebagai musuh, tapi akhirnya mereka berikrar bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah dan saudara mereka. Itu karena kesabaran yang indah itu Pak. Artinya walaupun dimusuhi, ya kan, akhirnya mereka bisa menjadi pengikut setia Nabi Pak. Bayangin.
Kalau kita perhatikan dalam sejarah Pak, Umar bin Khattab tuh mau bunuh Nabi Pak. Itu klimaksnya itu. Karena dianggap Umar biang kerok kekacauan di Mekah pada saat itu adalah Muhammad bin Abdullah. Satu-satunya solusi, satu-satunya penyelesaian Harus dibunuh. harus dibunuh. Mau bunuh Pak, tapi pas puncaknya nggak jadi. Akhirnya dia beriman kepada Nabi. Bayangin coba. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi mencontohkan bagaimana kesabaran yang indah itu. Walaupun dihujat, walaupun dicaci, ya kan? Kan tantangan itu Pak. Walaupun memang terkesan sepele kan, tantangan ucapan. Tapi kalau kata orang lidah itu nggak bertulang Pak, ya kan? Kalau kita tangan misalkan kena pisau, ya kan? Masih bisa hilang nggak Pak bekasnya? Bisa, ya kan? Tapi kalau ucapan nggak bisa ingat Pak seumur hidup, Kalau bekas tuh. ya kan? Bebekas dia tuh Pak. Kalau bahasa Mem di hati, sakitnya tuh di sini, ya kan? Kalau kata orang, bebekas. Tapi Rasulullah nggak ambil pusing, ya kan? Nggak mudah baper kalau istilah anak sekarang Pak. Walaupun pamannya, ya, Hamzah dibunuh oleh Wahsy, tapi ketika Wahsy akhirnya bertobat beriman, bisa legowo Pak Nabi. Kalau kita lah Pak, coba keluarga kita dibunuh, tiba-tiba yang membunuh itu tobat pengen jadi sahabat Pak, kira-kira gimana? Alah, kau pula lagi. Kalau bahasa Medan ya, nggak percaya kita Pak, paling nggak buruk sangka pasti. Iya. Nabi enggak Pak, dibunuh, disakiti, dilempar kotoran, tapi dibalas dengan makanan Pak. Kayak mana lah tuh? Makanya sebenarnya luar biasa tuh mental Nabi itu Pak, ya kan? Nggak sembarangan. Karena kalau kita belum tentu bisa itu Pak. Makanya Rasulullah itu uswatun hasanah, patron teladan, ya kan? Awak dilempar dengan kotoran unta ibarat pergi ngaji Pak. Atau sambil bawa kereta, dilempar sama kotoran lembu. Kemudian karena sudah terbiasa, kalau kita baca riwayatnya itu Pak, akhirnya apa? Dalam satu waktu, satu hari, nggak ada lemparan itu Pak. Ditanyalah oleh Nabi sama sahabat, kemana si fulan? Sahabat bingung, kenapa kok orang itu ditanya sama Nabi? Apa pentingnya? Kira-kira begitu. Bukan orang yang mendukung Nabi, tapi orang yang memusuhi. Ternyata dapat informasi si fulan sakit Pak. Tapi apa balasannya sama Nabi? Kalau ibarat kita ikutilah selera kita Pak. Orang yang mengganggu kita, menyakiti kita, dengar berita dia sakit Pak, terbujur. Rasul dijenguknya Pak, bayangin coba, kayak mana mental itu kan? Orang yang menyakiti dirinya, dijenguknya, dibawanya beberapa makanan Pak. Ada tamar, kurma, ya kan? Roti dibawanya. Kalau awak Pak mungkin mikir, hah? Bukan, itulah memang pengajaran Quran itu Pak, ya kan? Kalau orang berbuat buruk kita balas keburukan, itu nggak perlu ngaji Pak, bahkan nggak perlu sekolah itu, ya kan? Siapapun bisa itu Pak, ya kan? Itu yang kita contohkan tadi. Jangankan kotoran, sesuatu yang bersifat fisik Pak, ucapan saja, ya kan? Kalau kita dicaci, dibilang monyet, dibilang binatang, ya kan? Kalau nggak paham aturan Allah itu Pak, mudah emosi, apa yang kita balas Pak? Sama pasti, kau yang monyet. Begaduh Pak, bertengkar, betul-betul jadi monyet lah berdua situ. Artinya bukan untuk itu Pak tujuan Quran itu. Quran itu untuk merubah kejahiliahan itu. Bagaimana ketika terjadi hal-hal yang tidak kita senangi atau mungkin menyakiti perasaan kita, kita mampu mengelolanya Pak. Dan memang berat, Quran memberikan gambaran itu. Sesungguhnya kesabaran itu sangat berat. Kecuali orang-orang yang, ya, orang-orang yang memiliki keteguhan hati, ya. Makanya itu yang harus dilatih Pak. Nggak mudah emosi. Karena kan masalah mindsetnya itu Pak, iya kan? Iya. Rasulullah dilempari batu ketika ke Taif, ya, sampai malaikat Jibril, ya kan, digambarkan. Cuman nanya Muhammad, ya kan, kalau bahasa kita, perlunya aku balikkan gunung? Nggak usah, kata Nabi. Kenapa? Karena mereka belum ngerti. Aku berharap nanti lahir dari sulbi mereka anak-anak yang soleh yang beriman kepada Allah. Coba bayangin Pak. Bahkan dalam salah satu riwayat digambarkan, ya, setiap pagi itu selalu ada kotoran unta di depan pintu rumah Nabi itu Pak, ya kan? Nah setiap Rasulullah keluar, Rasulullah bersihkan Pak, ya kan? Sampai tetangga-tetangga tuh nengok, yang membenci Nabi. Apa kata Nabi? Begini cara kalian bertetangga. Bayangin Pak, ya. Kalau orang yang punya hati bersih tersentuh pasti itu Pak. Karena kan mereka menuduh Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad tukang sihir, ya kan? Tapi ternyata realitanya enggak. Jadi walaupun, ya, diganggu dengan berbagai macam keburukan, tapi beliau tetap bersabar menghadapinya dengan cara yang indah.
ibarat kita nih Pak ngaji, tetangga-tetangga depan ini udah kompak, jadi akan paling nggak satu baskom lah kotoran, iya kan? Asal pulang awak terpijak lah kotoran itu. Kalau diikuti selera kita Pak, kira-kira gimana Pak? Kompak juga kita, iya kan? Orang itu kotoran, kalau kita batu kerikil kok bisa. Tapi Nabi enggak, dibersihkan yang kotoran itu Pak, iya kan? Makanya luar biasa mental Nabi. Dia bilang begini cara kalian bertetangga, iya kan? Makanya wajar banyak yang beriman Pak, banyak yang hijrah akhirnya, karena salah paham selama ini terhadap Nabi. Fitnah yang dituduhkan itu tidak sesuai dengan yang mereka saksikan. Malah kebalikannya, orang-orang yang menuduh Nabi itu malah orang-orang yang arogan, ya kan? Orang-orang yang kasar dan sebagainya macamnya. Baik, kita hubungkan ayat berikutnya, Quran surah Ali Imran ya, surah ketiga ayat 146, bahwa dalam bersabar itu ya, setidaknya kita mencontoh sebagaimana para rasul ulil azmi ya, yang mereka dengan berbagai macam risiko yang mereka hadapi dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tidak membuat mereka lesu dan tidak pula menyerah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak lesu dan tidak pula menyerah atau putus asa. Nah, jadi bersabar itu begitu Pak. Dan itulah kesabaran yang indah itu kata Allah. Apapun konsekuensi dan resiko yang mereka hadapi, tidak membuat mereka melepaskan diri mereka dari ikatan Allah itu Pak. Jadi mereka tetap komit dalam berpegang teguh kepada tali agama Allah itu. Makanya kagum Pak, ya kan, orang-orang Arab itu dengan Nabi. Luar biasa Nabi ini. Diganggu, dihujat, disakiti, tapi dia bisa tetap bertahan. Apa resepnya? Ya kan? Tapi bertanya-tanya mereka saking kagumnya. Padahal resepnya cuma satu. Apa Pak? Iya, Quran. Ya. Kan Quran itu yang membuat Nabi sabar Pak. Karena kan Nabi basyarun, manusia biasa sama seperti kita. Tapi karena pengajaran Quran itu betul-betul terhunjam di dalam dirinya, akhirnya muncul itu Pak, kesabaran itu. Jadi bukan otomatis begitu saja kepribadian dan karakter Nabi itu. Akan tetapi wahyu itulah yang mencetak dan menempah Nabi menjadi orang-orang yang betul-betul sabar itu. Perjuangan juga ya. Iya, memiliki ketahanan mental yang ekstra itu Pak. Makanya di ujung ya, akhir hayatnya beliau kan mengkhawatirkan kita umatnya Pak. Ya kan, ummati. Karena paling enggak beliau punya gambaran ini, umatnya itu nanti mudah, ya kan, berputus asa, payah untuk bersabar. Dan terbukti Pak, ya kan, sepeninggal Nabi mulai banyak kekacauan. Ada yang murtad, ya kan, nggak mau menunaikan zakat karena dianggap kewajiban zakat itu hanya ketika Nabi hidup. Kemudian ada yang ingin membunuh Umar, bahkan akhirnya Umar mati terbunuh, Utsman mati terbunuh, Ali mati terbunuh, ya kan. Yang istilahnya yang meninggal dalam kondisi sakit cuma Abu Bakar Pak, bayangin. Ya kan? Itu salah satu bukti sepeninggal Nabi apa yang dikhawatirkan beliau itu sudah tergambar Pak. Perpecahan dan kejahilian itu muncul lagi. Kenapa? Karena nggak sabar itu, ya kan? Dalam menghadapi kehidupan dunia tadi. Jadi sederhananya dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa teknis atau cara kita dalam bersabar itu harus jamil, harus indah Pak, harus elegan, harus cantik, ya kan? Jadi kesabaran yang enak dipandang. Jadi terpesona orang melihat kesabaran itu Pak. Sesuatu yang indah kan begitu, terkagum, terpesona ya. Orang menganggapnya ini sesuatu yang wah, luar biasa, ya kan? Kalau bahasa kita, kok bisa sabar kali dia, saking kagumnya. Baik, cukup jelas ya Pak. Dan inilah yang harus kita munculkan Pak, di masing-masing kepribadian kita. Bagaimana kita bisa memiliki yang namanya sobron jamil, kesabaran yang indah. Kalau ibarat pertandingan sepak bola tadi, kita semua bisa menjadi pemain yang cantik Pak, ya kan? Cantik mainnya. Jangan mau main sendiri aja, ya kan? Nggak cantik deh, nggak indah. Nah kemudian yang terakhir ya, sebagai penutup, kita masuk poin kesimpulan ya, atau khulasoh.
Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari konsep sabar ini ya? Dari awal kita tadi sudah paham ya definisi sabar, landasannya apa, kemudian tujuannya kemana, lalu bagaimana cara kita dalam melakukan kesabaran itu. Nah, maka selanjutnya kita mau melihat apa kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesadaran ya di dalam menjalankan kehidupan ini. Allah ungkap dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 155, Pak. Dan ayat ini sebenarnya juga sudah cukup populer, sudah sering disampaikan. Bahkan biasanya kalau ada musibah, ada kemalangan, nah ayat ini sering disampaikan, Pak, oleh para ustaz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kata Allah, kami benar-benar akan berikan cobaan atau ujian kepadamu dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam ketakutan, kelaparan, kekurangan harta serta jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, kata Allah. Ya kan? Jadi hidup ini bala, ujian. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, Pak, cobaan. Apa tantangannya? Ini yang lengkap. Yang pertama, khauf, takut. Takut nggak makan, takut nggak dapat pekerjaan, takut nggak punya jodoh, nggak punya anak, macam-macam lah. Kemudian apa? Walju, kelaparan. Berarti dalam perkara ekonomi, Pak, urusan dapur, nggak makan. Kemudian wanaqsim minal amwal, ya, diuji dengan kemiskinan, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, ya, atau kematian. Diuji dengan sakit, ya. Kemudian buah-buahan dan sebagainya macamnya. Kemudian di penghujung ayatnya Allah katakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira atau hiburlah, motivasilah orang-orang yang bersabar itu. Nah, berarti kira-kira apa kesimpulannya, Pak? Kalau kita pahami ayat ini. Artinya bagaimana mindset kita dalam melihat kesabaran itu dengan berbagai macam ujian tadi. Kalau Pak Dwi. Oke, Pak Jul. Mau bisa nggak bisa kita sabar sama itu. Oke, Pak Haris. Ya. Sepakat ya, Pak? Ada yang khilaf ya? Nggak ada ya? Karena udah cukup jelas ini ayatnya. Artinya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, baik terhadap diri kita, jiwa kita, atau bahkan mungkin harta kita, intinya kita tetap harus bersabar. Bahkan Allah katakan gembirakan, Pak. Artinya jangan sedih kita dengan kesabaran itu. Karena kesabaran itu pasti akan selalu membawa kebaikan. Makanya Allah ungkap dengan wabasyir. Ya. Basyir itu berarti adanya bisyarah, kabar gembira, hiburan. Ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia kita, maka kita tetap harus bersabar. Karena kesabaran itu tidak ada batasnya kecuali mati, Pak. Jadi selama kita hidup ya, kesabaran kita akan terus diuji, Pak. Nggak ada cerita. Cuma terkadang agak unik juga, Pak. Ada istilah di masyarakat kita kan. Ya, aku sabar-sabar tapi ada batasnya. Ya kan? Apa batasnya, Pak? Kalau kita ikuti kalimat itu, Pak? Marah. Nggak ada batasnya kecuali mati. Orang kalau baik sama aku pun baik. Tapi kalau dia nggak baik, jangan tanya, aku bisa lebih buruk, ya kan? Nah, itu bukan kesabaran dalam perspektif Quran, Pak. Karena kalau menurut Quran harusnya gimana, Pak? Orang buat baik sama kita, gimana? Ya kita harus balas dengan kebaikan, bahkan kalau bisa berlipat ganda kebaikan. Tapi kalau orang buat buruk, ya tetap kita berbuat baik. Nah, itu dia. Bukan malah dibalas keburukan. Ya memang kalau diikuti komentar orang begitu, Pak. Bodoh kali dia, udah ditipu, udah disakiti, ya kan? Capek kita, Bang, ikuti komentar orang, Pak. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita ceritakan kisah ya seorang ayah dengan anak yang bawa keledai. Capek, Pak. Nggak akan ada benarnya. Intinya ya kita pegang aja prinsip. Apapun komentar orang, kita tetap berada dalam kebaikan. Berat ya, memang berat, Pak. Karena hadiahnya surga. Ya kan? Kalau ringan apa hadiahnya, Pak? Gelas cantik, payung, ya kan? Tupperware. Nah, itu kalau sesuatu yang ringan. Karena ini sesuatu yang berat, ya kita disuruh untuk tetap konsisten,
tetap bertahan di tengah kesulitan dalam menghadapi berbagai macam dinamika yang terjadi, ya, maka Allah katakan antadkhulul jannah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran manusia, akan tetapi Allah akan balas dengan kebahagiaan, dengan kehidupan jannah. Jadi baik, itu ya Pak yang bisa kita sampaikan mengenai konsep sabar ini. Jadi intinya apapun yang kita hadapi, tantangan, ujian, bahkan berbagai macam kesulitan, maka kita tetap harus bersabar, ya. Terlebih lagi dalam konteks kita menjalankan aktivitas berjamaah ini Pak. Karena kita nggak tahu berapa lama lagi Pak. Ya kan Pak Yan? Karena nggak ada masa pensiunnya dalam berjamaah ini Pak. Hasilnya mati. Ya, pensiun kita mati. Mati selesailah kita berjamaah. Tapi kalau belum pensiun udah selesai berjamaah, itu yang perlu dievaluasi Pak. Ya kan? Pensiun dini dia. Ini Resign. Belum apa-apa udah menyerah. Ustaz, aduh kayaknya capek kali Ustaz. Nggak ngaji lagi loh Ustaz. Nah, itu berarti sudah give up Pak. Ya kan? Kalau ibarat tanaman, apa itu Pak? Layu sebelum berkembang. Bukan layu, bahkan mati langsung. Iya. Jadi kalau ibaratnya Pak dalam berjuang ini, ya kan, dalam beribadah ini, kalau bisa pakai motonya PP lah, ya kan? Apa Pak? Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Artinya pantang nyerah Pak. Sampai titik darah penghabisan, kan begitu Pak. Itu prinsip Quran itu Pak. Bagus Pak, teorinya bagus itu. Karena para pendirinya itu yang memunculkan inisiatif itu. Hah? Ya udah lama lah, tahun gak enak. Ya kalau kita sadari Pak, hampir semua bentuk yayasan, organisasi selalu didahului dengan kebaikan nilai-nilai para pendirinya. Nggak ada yang buruk. Cuma kan seiring berjalannya waktu, ya kan, mulai bergeser dia nilai-nilai itu Pak. Kalau dulu kan maju tak gentar membela yang benar. Moto siapa itu Pak? Hah? Iya, moto para pejuang hukum dulu tuh kan Pak. Apapun dia, tak jaksa kah, ya kan, pengacara kah, pokoknya maju tak gentar membela yang benar. Sekarang gentar Pak kalau membela yang benar tuh. Kalau nggak ada bayarannya, ya kan, goyang. Makanya bergeser dia motonya, maju tak gentar membela yang bayar. Nah, kalau bayar, selesailah urusan. Ya. Semua urusan memakai uang tunai. Ya. Baik, cukup jelas ya Pak? Ya, jadi itu sedikit ya wawasan lah untuk memberikan gambaran tentang berbagai macam fenomena dan dinamika yang kita saksikan dalam kehidupan dunia kita hari ini Pak. Intinya ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika kita berjanji, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka ikrar kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk membuktikan apakah kita betul-betul bersabar dalam menjalankan kehidupan dunia ini berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin untuk sementara kita cukupkan dulu pertemuan kita. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.